Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. jadi kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang KNN. Apa itu KNN? KNN itu adalah Key Nearest Neighbor. Apa itu? Next. Perkenalkan, nama saya Fathul Mulis Alhaq. Woi, kenalan woi. Ya, saya Torik. Saya Fiona Febriana. Rick. Ya, Rik. Ini siapa Saya lagi? Hairunisa. Ya, Oke, lanjut. lanjut. Next. Nah, jadi pengenalan KNN. Apa sih itu KNN? KNN adalah metode klasifikasi dengan cara mengklasifikasikan suatu objek dalam test set berdasarkan mayoritas kelas dari sejumlah tetangga terdekatnya dalam training set. Ini menurut buku Data Mining dengan R. Oke, yang pertama adalah cara kerja algoritma. Yang pertama adalah tentukan tetangga terdekat. Lalu yang kedua adalah menghitung jarak satu objek dalam test set di dalam training set. Yang ketiga adalah ambil sejumlah K objek dalam training set dengan jarak terkecil terhadap satu objek dalam test set tersebut. Next. Yang keempat adalah lihat kelas mayoritas dari sejumlah K objek dalam training set tersebut. Satu objek dalam test set tersebut akan diklasifikasikan sesuai kelas mayoritas. Yang kelima adalah ulangi langkah kedua sampai keempat hingga seluruh objek dalam test set telah terklasifikasi. Yeay. Selanjutnya yaitu menghitung jarak. Ada 3 metode utama ya yang sering sekali digunakan, yaitu antara lain Euclidean, Manhattan, Minkowski. Dan lainnya juga ada seperti Mahalanobis, Canberra, dan lain-lain. Rumusnya bisa dilihat sebagai berikut ya. Selanjutnya yaitu ilustrasi. Dari layar kita dapat lihat ada sebuah kumpulan data. Nah, di kumpulan data itu terdapat 3 kelas. Nah, misal kita ingin mencari X itu termasuk kelas yang mana, nah itu kita gunakan metode klasifikasi KNN tadi. Yang pertama-tama bisa dilihat di situ, kita cari jarak antara X dengan test set lainnya. Nah, setelah didapatkan jaraknya, lalu kita lihat bahwa ada 4 yang terdapat pada kelas yang pertama. Oleh karena itu, X dapat digolongkan menjadi kelas yang pertama. Next. Selanjutnya, kelebihan dari metode ini. Yang pertama ada cukup robust terhadap noise atau outlier. Yang selanjutnya ada efektif jika training setnya besar. Terakhir, sering digunakan sebagai benchmark untuk algoritma klasifikasi lain yang lebih kompleks. Nah. Di sisi lain, metode K-nearest neighbor ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama, biaya komputasi cukup tinggi karena diperlukan perhitungan jarak dari setiap sampel uji atau test set pada keseluruhan sampel latih atau training set. Yang kedua, waktu eksekusi algoritma berbanding lurus dengan jumlah training setnya. Jadi semakin banyak jumlah training setnya, maka waktu eksekusinya juga akan semakin lama. Lalu Mas Torik akan mengimplementasikan dengan Python. Yeay. Yeay. Ayo Selanjutnya Mas. yaitu Torik. Ayo Mas Torik, jelasin Mas, gimana pakai Kamu Python Mas? baca dulu, habis itu nanti aku matiin share screen-nya. Habis itu kamu share screen. Torik. Halo Mas Torik. Torik. Bagaimana Bambang? Halo. Ya udah. Ya. Hilang, weh. Ya udah Mas. Tes. Mas Torik ayo jelasin Mas. Baca dulu implementasi dengan Python, habis itu nanti Oh, iya, kamu. Ya, sekarang kita lanjut dengan implementasi dengan Python ya untuk algoritma KNN ini. Kamu share screen. Saya share Torik. screen sekarang. Share screen. Pak Torik ya, silakan Pak Torik. Jelasin. Oh, iya. Oke. Jadi
Jadi langkah yang pertama adalah memanggil library yang dibutuhkan untuk algoritma K-nearest-neighbor ini. Yang pertama ada pandas, lalu ada train test split, lalu ada accuracy score, lalu untuk visualisasi data nanti menggunakan matplotlib, lalu untuk K-neighbors classifier-nya sendiri kita impor K-neighbors classifier ini. Lalu setelah itu kita load datasetnya dengan cara pd read csv dataset. Ini tergantung lokasi datanya di mana, dan ini juga berformat CSV filenya. Lalu untuk menampilkan 5 baris pertama kita gunakan metode head ya. Bisa dilihat datanya seperti ini. Lalu kita hapus kolom ID karena tidak akan dipakai dalam analisis data. Lalu setelah itu kita lihat baris dan kolomnya ada berapa dengan menggunakan property shape ya. Lalu setelah itu kita pisahkan atribut dan label ke dalam variabel X dan Y. Dengan cara kita drop kolom spesiesnya, karena kan kalau yang spesies itu untuk label ya. Sedangkan kita tidak butuh kalau untuk atribut, jadi kita drop. Dan kita lihat 5 data pertamanya, 5 baris pertamanya seperti apa, itu seperti ini. Dengan atributnya ada sepal length, terus ada sepal width, petal length, dan petal width. Setelah itu kita buat sebuah variabel untuk menampung data dari labelnya, yaitu spesies seperti ini. Dan kita tampilkan 5 baris pertamanya seperti apa dengan metode head. Lalu kita bagi datasetnya ke dalam training set dan testing set. Seperti ini. Dengan metode ini kita bagi menjadi test size-nya sebesar 33%. Lalu ini ada random state. Jadi gunanya random state itu untuk kalau misalnya setiap kita run kodenya, ini scriptnya, jadi si data itu gak akan berubah gitu. Kenapa 42? Ini sebenarnya acak saja gitu. Angkanya bisa berapa saja ya. Kalau misalnya kita ganti jadi 1, nanti bakal beda hasilnya gitu. Lalu kita lihat ada berapa training set dan datasetnya. Ternyata di sini ada 100 baris dan 4 kolom untuk training datasetnya, dan testingnya ada 50 dan 4 baris. Nah, setelah itu kita membuat model dari KNN-nya. Jadi kita bikin list untuk range-nya dari 1 sampai 25 ya, 26-nya nggak masuk. Lalu kita bikin list kosong untuk menampung skor dari setiap range-nya, range-nya ya. Lalu kita lakukan perulangan di sini, dan modelnya nanti ditampung ke dalam sebuah variabel namanya model KNN. Di mana nanti kita gunakan K-neighbors classifier dengan parameternya adalah K-nya. Lalu setelah itu kita training datanya dengan metode fit yang parameternya adalah X-train dan Y-train. Lalu setelah itu kita masukkan hasil dari prediksi data testnya ya ke dalam YPRED nih, variabel YPRED. Lalu setelah itu skor dari masing-masing K-nya itu kita masukkan ke dalam listnya. Nah, untuk menghitung skor akurasinya ini parameternya adalah Y-test dan Y-PRED-nya. Seperti itu. Terus kita buat ininya grafiknya dari setiap nilai K itu berapa sih nilai akurasinya. Dan kita lihat pada grafik ini bahwa nilai K yang memiliki nilai akurasi maksimum itu sekitar berapa ya ini, 14 atau 13 sampai 20 ya mungkin. Terus ini ada lagi, ini agak kurang jelas juga sih. Jadi mungkin bisa pakai 15 aja kayak gitu ya. Yang untuk jelas, nilai untuk K-nya gitu yang jelasnya. Nah, kita coba salah satu nih, kita pakai K sama dengan 15. Lalu sama seperti yang tadi, kita training dulu,
Lalu kita buat prediksi dari data tesnya. Terus kita coba uji lagi berapa sih nilai akurasinya untuk K sama dengan 15 dan ternyata 1, berarti kan tinggi gitu ya. Tinggi. Nah, lalu misalnya kita punya salah satu data ya, misalnya sepal bitnya berapa, sepal lainnya berapa, dan seterusnya gitu. Nah, kita masukkan ke dalam variabel data, lalu kita prediksi dari data tersebut, dan hasilnya ditampung dalam sebuah variabel namanya YCAP. Nah, terus kita cetak jenis bunganya apa gitu ya. Dan ternyata jenis bunganya adalah Iris virginica. Sekian untuk implementasinya. Mas. Ya, terima kasih kepada Saudara Torik yang sudah menyampaikan implementasi dengan Python. Masya Ya, Allah. mungkin Ya udah, mungkin itu apa? sekian dari kelompok kami. Iya. Mungkin banyak kurangnya karena keterbatasan ilmu dan kesempatan belajarnya. Ya. Dan ini juga pertama kalinya kita jelasin di Zoom, anjay. Ya, Mantap. jadi mungkin banyak kurangnya. Ya, mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa bertanya di kolom komentar. Kalau kami sekiranya bisa menjawab, akan kami jawab. Kalau nggak bisa, ya udah.